dari Abu Hurairah, kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian memerangi satu kaum yang bermata sipit. Berarti kalian itu siapa? Umat Islam. Saya cukup kaget. Info dari Jakarta, Ustadz Andri, pasukan tentara merah itu sudah standby di Tempeh. Akhirnya saya coba kontak teman-teman yang ada di Lumajang. Coba cek benar enggak? Benar Ustadz. Tentara-tentara merah bermarkas di Tempeh. Dan itu info dari Jakarta menginfokan. Itu kalau ditombol, itu pergerakannya nanti menuju Malang, Probolinggo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa shururi anfusina wa yahdihi fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa in asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu rahimakumullah. Kembali kita membahas tentang ini. Antum di Ma'had Tahfidzul Quran Al-Firqatun Najiyah harus tahu tentang problem umat. Jadi jangan sampai antum di pondok cuek terhadap problem umat. Karena apa? Rasulullah mengingatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha bi amril mu'minin falaysa minni. Rawahu Ahmad. Barang siapa yang bangun pagi hari, dia tidak peduli terhadap problem-problem umat. Artinya masa bodoh, cuek. Yang penting diri saya, keluarga saya selamat. Gaskan falisa bukan golonganku. Jadi alangkah ruginya kita hidup sekali di dunia ini tidak dimasukkan ke dalam golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat rugi sekali. Oleh karena itu, antum yang hidup di pondok pesantren Tahfidzul Quran harus senantiasa ikra, baca realitas kehidupan. Jangan tek terhadap problem umat. Bahkan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, begitu juga dalam kitab Sahih Bukhari, saat Rasulullah menghadapi sakaratul maut, terucap ucapan beliau, ummati, ummati, ummati. Masya Allah. Saat menghadapi sakaratul maut, Rasulullah masih mikirkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di penghujung waktu duha pada saat pasca perang Khaybar. Nah,
Jadi kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mutaba'ah. Ittiba, ngikuti Rasulnya. Sebagaimana dalam surah Al-Imran ayat 31. Apa kira-kira dampak ketika kita ittiba kepada Rasul? Dampaknya yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kita. Tidak hanya itu. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah. Bahkan wasiat terakhir Rasulullah itu diingatkan, wasiat terakhir itu Rasulullah mengingatkan jaga. Sampai Rasulullah mengingatkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yuhassabu bil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Fa in saluhat saluha sa'iru amalihi wa in fasadat sa'iru amalihi. Jadi pertama kali amal manusia yang dihisab nanti dia memiliki hisab adalah sholat. Kalau sholatnya baik, yang lainnya jadi baik. Sholatnya jelek, amalan yang lainnya akan jadi jelek. Jadi ini wasiat Rasulullah. Jangan tinggalkan sholat. Dan wattaqullah, takutlah kepada Allah. Wa ma malakat aimanukum. Berbuat baiklah kepada hamba sahayamu. Artinya hablum minan nas dijaga. Hablum minallah juga dijaga. Itu wasiat terakhir Rasulullah. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, apa kira-kira problem umat kontemporer kekinian, lebih khusus di Indonesia? Ini yang paling apa sekarang ini? Apa bahasanya? Yaitu gerakan peminggiran agama. Jadi sejak Indonesia berkiblat ke Cina, otomatis implikasinya, dampaknya agama harus dipinggirkan. Sejak Indonesia berkiblat ke Cina, agama harus dipinggirkan. Bahkan dasar negara harus dirubah. Bahkan pijakan dalam kehidupan berbangsa, landasan kehidupan berbangsa dan bernegara harus dirubah. Apa itu sudah terjadi? Sudah. Jadi dengan dimunculkan RUU HIP, itu Pancasila mau diganti jadi Trisila, Ekasila. Bahkan landasan hidup berbangsa dan bernegara dari ketuhanan yang Maha Esa diganti dengan ketuhanan yang berkebudayaan. Dari tauhid menjadi syirik. Ini tantangan kita. Makanya antum harus tahu, walaupun di pondok pesantren, tapi antum harus tahu bagaimana sih kehidupan berbangsa dan bernegara sekarang. Kita harus tahu. Agama dipinggirkan. Bahkan sampai Ketua Dewan Pembinaan Ideologi Pancasila, Profesor Yudian Wahyudi, memberikan statement, agama musuh terbesar Pancasila. Jadi sekarang ini di Indonesia, agama itu musuh negara. Bahkan statement terakhir, Profesor Yudian Wahyudi minta kepada umat Islam seluruh Indonesia agar bergeser dari kitab suci menuju kitab konstitusi. Jadi Al-Quran dan As-Sunnah diminta untuk dicampakkan. Dan kita disuruh patuh pada ayat konstitusi yang ditulis, diciptakan oleh manusia-manusia yang di DPR sana.
Ini realitas. Ya. Ini kenyataan. Kira-kira antum mau enggak? Hah? Benar? Hah? Benar? Kok benarnya kok masih ragu-ragu gitu. Jadi benteng kita itu tinggal 3. Masjid, pesantren, dan usratul islamiyah, keluarga muslim. Jadi kesimpulannya, umat Islam di Indonesia itu mau dimurtadkan. Mau dirubah menjadi ideologi ateis komunis. Bahkan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawiran Gatot Nurmantio, tanggal 6 Juli 2019. 6 Juli 2019. Beliau sudah memberikan statement, saya tidak provokasi. Tapi saya punya feeling katanya. Dasar negara mau diganti dengan ideologi. Sampai mantan Panglima TNI Pak Gatot Nurmantio sampai memberikan statement terakhir, benteng terakhir NKRI adalah umat Islam. Berarti antum ini yang diminta untuk menjadi penyelamat negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan kita cukup kaget sekali. Jadi ternyata Pak Gatot Nurmantio ini benar. Beberapa bulan yang lalu, Panglima TNI Pak Hadi, Jenderal Hadi, sudah memberikan, mengekspos di media, visi misi TNI sudah tidak lagi, visi TNI sudah tidak lagi Pancasila, tapi Trisila, Ekasila. Astagfirullah. Habis sudah. Berarti pernyataan Pak Gatot Nurmantio benar. Benteng terakhir tinggal umat Islam. Ini. Bahkan sampai roadmap pendidikan nasional 2020-2035 sudah tidak ada lagi agama. Sehingga akhirnya 2 ormas besar di Indonesia, Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia Pusat, bertanya kepada Mendikbud Pak Nadiem Makarim, apakah 15 tahun ke depan ini generasi Indonesia akan dijadikan sebagai generasi ateis komunis? Sampai sekarang belum ada jawaban. Karena roadmap-nya sudah dipublis di media. Tidak ada lagi agama. Benar-benar ini ujian berat bagi umat Islam di Indonesia. Berarti nanti tidak menutup kemungkinan ke depan menyekolahkan anak-anaknya ke pesantren. Kenapa? Semua lembaga pendidikan nasional tidak ada agama. Sudah tidak ada lagi agama. Jadi yang bertahan pesantren, masjid, dan keluarga muslim. Benteng kita tinggal 3. Itu. Ini nyata. Kemudian yang kedua, problem umat kekinian, kontemporer, penggelapan sejarah semakin masif. Bahkan yang ngomong ini tokoh, dia bisa ngomong tidak ada Indonesia kalau tidak ada Cina. Jadi sekarang Cina jadi pahlawan. Bahkan yang cukup mengagetkan kita, di Taman Mini Indonesia ini monumen Laskar Cina Poh Antui yang meresmikan Menteri Dalam Negeri Pak Cahyo Kumolo waktu itu, kan sekarang Pak Tito.
Dulu Pak Cahyokumolo. Nah, ketika menandatangani ini tadi, itu kanan kirinya semuanya 9 naga. Orang Cina semuanya. Konglomerat Cina semuanya. 9 naga. Di antaranya Tommy Winata. Jadi Pak Cahyokumolo dengan meresmi Laskar Cina Pok Hantu ini mengingatkan bahasa Indonesia itu wong sawo mateng. Ya. Sawo mateng kan ini. Cina apa sawo mateng? Astagfirullah. Akhirnya budayawan di Jakarta, pakar-pakar sejarah di Jakarta marah. Dibukalah sejarah itu. Jadi ternyata Laskar Cina Pok Hantu itu diciptakan oleh penjajah Belanda untuk memata-matai pribumi. Di lapangan, Laskar Cina Pok Hantui itu membantai pribumi, memperkosa wanita-wanita pribumi. Manakala ada pribumi yang tidak mau membayar upeti, dibunuh dengan cara-cara yang biadab. Nah sekarang jadi pahlawan. Astagfirullah. Zaman edan. Nek ora edan, tuman. Jadi sekarang ini harus jadi orang gila dulu. Supaya dapat jabatan. Jadi kita dibikin dungu. Sampai mantan rektor ITS, Pak Profesor Muhammad Daniel Rosyid, ketika bertemu dengan saya di hotel Suite Ijen Suite Hotel, Ustadz Andri, kita sekarang ini dipaksa untuk jadi orang dungu. Orang dungu itu orang bodoh. Jadi kalau 4 tambah 4 itu kan 8. Jadi sekarang di Indonesia kita dipaksa 4 tambah 4 10. Jadi kita dipaksa jadi dungu. Sudah tidak kanggo, ilmu itu sudah tidak kanggo. Inilah yang terjadi. Ya. Terus saya sempat ditanya oleh Dr. Abdullah, dosen UB. Ya, dosen UB itu tanya ke saya, Ustaz, ya kan? Akhirnya saya jawab ini dalilnya, hadisnya sahih, riwayat Bukhari wa Muslim dari Abu Hurairah. Kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian memerangi satu kaum yang bermata sipit. Berarti kalian itu siapa? Umat Islam. Nah, kalau dihubungkan dengan filosofi Jawa lah ya. Mungkin Bapak itu masih ingat ya. Wong Jawa kari separuh, wong Cina kari sak jodoh. Berarti tidak menutup kemungkinan di Jawa ini akan terjadi ya perang. Wong Jawa kari separuh, kari sak jodoh. Saya cukup kaget. Info dari Jakarta, Ustadz Andri, pasukan tentara merah itu sudah standby di Tempeh. Mana Tempeh? Lumajang. Kawasan lautan pasir itu kan. Akhirnya saya coba kontak teman-teman yang ada di Lumajang. Coba cek benar enggak? Benar Ustaz. Tentara-tentara merah bermarkas di Tempeh. Dan itu info dari Jakarta
menginfokan. Itu kalau di tombol, itu pergerakannya nanti menuju Malang, Probolinggo, Jember. Wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah balas makar mereka. Dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Allah letupkan gunung Semeru. Wah, akhirnya pasukan tentara merah yang ada di Tempe langsung dievakuasi. Sudah, wassalam. Selesai. Jadi Allah sendiri yang mengusir. Allah sendiri yang mengusir. Nah, itu. Jadi kita cukup kaget. Kita tidak tahu masuknya dari mana. Tentara merah. Nah, jadi makanya antum semua harus ikra, baca realitas kehidupan. Bahkan saya diminta oleh Bapak Mayor Jenderal Budi Sujana Purnawirawan untuk ikut memperkuat kepengurusan gerakan bela negara di Jawa Timur. Jadi saya diminta untuk ikut masuk di kepengurusan gerakan bela negara yang dikomandoni oleh Mayor Jenderal Purnawirawan Budi Sujana. Jadi alhamdulillah di Jawa Timur kita mencoba untuk mensolidkan ini. Untuk gerakan bela negara. Makanya setiap tanggal 19 Desember itu ada gerakan bela negara. Makanya antum tadi kan sudah saya sampaikan, benteng terakhir NKRI adalah umat Islam. Jadi antum harus siap untuk bela negara ini. Bela agama, bela negara. Saya kira gitu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan bagi bangsa Indonesia ini. Dan mudah-mudahan Allah curahkan keberkahan, rahmat untuk bangsa Indonesia ini. Amin ya rabbal alamin. Sekian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.